Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahril Ulum dari channel TV Al-Wahab, alamat Desa Buniwah, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Instruksi dari Mas Ken tadi untuk menanyakan khusus kepada Mas Yusuf. Saya tidak bisa tunduk kepada Pak Alwi sebagai anak bangsa pribumi Nusantara. Ya. Pertanyaannya adalah, saya sempat gini, banyak sekali saya ikuti podcastnya dengan di media TikTok ya, banyak live-nya, saya sering kali melihatnya dengan tiba-tiba dengan Mas Yusuf ini setelah sering kali pengembaraan di Yaman dan kemudian banyak juga di TikToknya itu dialog-dialog langsung di live-nya. Jujur saya kaget ketika saya mendapatkan informasi bahwa Mas Yusuf ada di Cilacap dan nanti malam Senin jadwalnya di Tegal gitu ya. Malam Senin ada di Tegal. Jujur, sejujur-jujurnya, ya, mungkin jujur kacang hijau juga bisa, nanti sebentar lagi kita makan. Itu saya agak kepikiran dengan Habib Qori, Tengku Qori yang sekarang berubah nama menjadi Habib Qori gitu ya. Tengku Qori ya, iya. Tengku Qori yang sekarang berubah nama menjadi Habib Qori. Jujur saya teringat dia, loh kenapa? Pada awalnya Tengku Qori ini, mohon maaf gini ya, otokritik atau kepada apa, enggak, saya bebas lah menyebutnya. Pada awalnya Tengku Qori itu begitu berapi-api ketika membela-bela Wali Songo. Namun pada akhirnya kok kita lihat sendiri seperti itu, justru berbalik 180 derajat. Nah, pertanyaannya, mudah-mudahan ini tidak terjadi kepada Mas Yusuf yang telah mengembara di Yaman. Iya kan? Gitu ya. Saya justru punya kekhawatiran Mas Yusuf. Tiba-tiba yang tadinya seorang konten kreator, kan sama dengan Tengku Qori itu konten kreator ya. Konten kreator kemudian membela-bela Wali Songo, begitu di tengah jalan, malah berbalik arah. Saya berharap tidak terjadi kepada Mas Yusuf. Nah, apakah ada di pikiran jenengan nanti akan seperti Mas Qori? Pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yang pertama, selama ini saya tidak punya channel YouTube. Di TikTok pun kalau ada yang sawer, saya bilang jangan sawer saya. Saya punya orang tua masih bisa memberi saya uang. Kalau Qori kan memang miskin. Saya mondor-mandir di Yaman, dari Yaman Selatan untuk mondor-mandir cari tahu tentang Pak Alawi itu ongkosnya bukan sedikit, Pak. Hampir 20 juta saya habiskan buat untuk mencari tahu tentang Pak Alawi di Yaman. Dan itu tidak ada Kiai Imaduddin kasih saya 1000 pun ataupun Kiai Abbas kasih saya dari uang pribadi saya. Saya berjuang, yang niatnya saya hanya satu. Teman-teman semuanya, Qori itu ada banyak teman yang jadi saksi. Setelah debat sama saya malam itu, dia langsung pindah ke Balawi. Itu Qori. Dia menuduh saya Wahabi, menuduh saya Oten, Nasrani dan yang lainnya. Ini Kiai Syarif ini, ada saksinya ini. Dia ada di room. Malam itu selesai debat sama saya karena hujannya hilang, dia pindah ke Balawi. Jadi Qori itu memang begitu, karena memang sudah punya niat. Gitu loh. Jadi kalau teman-teman bilang sama saya ada niat lain di sini untuk membela leluhur kita, membela Wali Songo, itu tidak ada sama sekali. Saya keliling di Yaman mencari tahu tentang Mbak Alawi, di Tarim saya mondor-mandir, itu tidak pernah ada transfer dari Indonesia. Saya pakai uang orang tua saya sendiri. Dari tempat saya sekolah untuk mondor-mandir itu bukan mainnya 100.000, 200.000. Itu mainnya 500.000 kalau satu kali naik angkot. Karena di sana mainnya rial. Jadi seperti itu. Kalau Qori kan tiap hari debat untuk beli beras 3 kilo, itu saja beli beras 3 kilo masih ribut sama istrinya. Mana bisa bedakan saya dengan Qori? Saya pakai HP bagus, Pak, harganya saja 20 juta. Wow.
Saya harus sombong sama Kori. Jadi kalau saya dibilang saya datang berapi-api, saya berapi-api karena saya sudah terlalu benci kelakuannya Pak Alawi. Di Yaman seperti sampah, di sini seperti di sana yang namanya bin Syihab apa segala macam itu kalau jual sayur ya jual sayur. Yang gila tetap dikatakan gila. Kalau di sini yang gilanya dibilang majnun, yang warasnya dibilang bisa gitu dong. Saya temu dengan orang-orang keturunan mereka yang jual sayur, jual apa gorengan, biasa saja. Kalau teman-teman tidak percaya, beli tiket, beli bisa berangkat ke Yaman. Gitu loh. Jadi kalau teman-teman, oh Mas Yusuf sekarang berapi-api, nanti khawatirnya dikasih uang, terus pindah. Saya sudah didatangi oleh Pak Alawi. Bukan didatangi di Indonesia, didatangi di Yaman, Pak. Kamu mau apa sekarang, Mas Yusuf? Tinggal bicara saja, ada salam dari Jakarta. Saya bilang saya nggak mau. Seperti itu. Oke. Dan Keimat sangat kenal sama saya, keikhlasan saya. Mudah-mudahan beliau istiqomah percaya sama saya. Baik, poinnya sudah didapat ya. Baik penanya tadi. Ada lagi pertanyaan lagi? Silakan. Satu pertanyaan lagi. Karena kita terbatas dengan waktu. Menjelang maghrib dan juga kita ada bekalan. Dan juga kami umumkan bahwa acara puncak nanti kita akan menyambut dari Pak Jenderal Dudung yang akan hadir nanti kira-kira jam 7. Nanti kita akan mengadakan dialog kebangsaan dengan saresehan silaturahmi buka bersama. Jadi kita sama-sama menunggu beliau kehadiran sambil kita nanti jeda buka bersama. Satu kali lagi pertanyaan, silakan. Oh ya, silakan. Maju ke depan dari PBL. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung singkat saja, saya perwakilan dari teman-teman Pekalongan, gudangnya Pak Alawi. Pertanyaannya gini, seberapa tidak dihargainya Pak Alawi di Yaman dan seberapa dihargainya Pak Alawi di Indonesia, dan kenapa alasannya seperti itu? Singkat, padat, supaya masyarakat tahu, karena masuk ke PBL official. Oke, silakan. Di Yaman itu memang pernah ada yang namanya dawir. Tapi di tahun 2000, di tahun 1990 sampai ke atas dan seterusnya sampai tahun 2000 itu pernah ada dawir, pernah ada pembodohan yang dilakukan seperti yang ada di Indonesia. Dan saya punya videonya, kalau mau nonton saya kasih tonton di sini. Saya wawancari orang-orang Badui, didatangin di atas gunung mintain kambingnya, nggak usah sholat nggak apa-apa, yang penting kalian muliakan durian Nabi. Setelah Ali Abdullah Soleh mengambil Yaman itu dijadikan satu selatan dan utara, maka runtuhlah mereka punya kekuatan. Jadi kalau bertanya Pak Alawi di Yaman kok bisa tidak terkenal, memang tidak terkenal. Di sana itu tidak ada yang namanya Robitu Alawiyah atau Alawiyah, nggak ada. Yang ada di sana itu ya bin Hafid, terus bin Syihab, terus apalagi Al-Juhri, apalagi itu pemimpin-pemimpin Al-Atos, orang komunis semua. Jadi di sana itu nggak ada apa-apanya. Umar bin Hafid sendiri itu hanya berpuasa di dalam pondoknya. Yang lebih lucunya, orang Nusantara lah yang mengiklankan Yaman sampai sedemikian populer sekarang yang kita lihat ini. Gitu loh. Seperti bilang di Tarim tidak ada aspal lah. Saya punya videonya, saya lihat di TikTok. Ini aspal. Mana yang sekolah S2 ke luar negeri itu? Saya punya semua buktinya. Walaupun nyawa saya terancam di sana. Jadi gitu. Jadi kalau teman-teman melihat di Yaman yang kenyataan yang sebenarnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah teman-teman kita yang belajar di Yaman agar mereka jujur kepada Allah dan jujur kepada negeri mereka, bukan yang sebenarnya yang ada di Yaman. Gak ada main perasaan mentang-mentang guru tutup kedustaan yang ada di Yaman. Itu nggak boleh. Jadi hanya di Indonesia teman-teman yang adanya perbudakan, yang adanya pembodohan, yang adanya main leluhur. Di Yaman tidak ada main leluhur. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Itu prinsip di Yaman.
Hanya di Indonesia yang ada kastanya yang paling tinggi, yaitu Ba'alawi. Hanya di Indonesia yang membesar-besarkan leluhurnya yang memiliki karomah, yang dimana karomah yang leluhurnya dimiliki adalah karomah perbudakan. Tidak pernah Wali Songo mengajarkan kita karomah untuk berbudakkan diri kepada Wali Songo. Tapi pendatang menceritakan dia punya karomah untuk membudaki orang Nusantara. Itu kita harus garis bawahi. Harus rungkat, nggak boleh ya. Kalau mereka mau jujur, kembali duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, bertobat kepada Allah, ngakui kehanduran Nabi, kita hidup bareng-bareng. Tapi kalau selamanya mereka merendahkan orang Nusantara, kami dari Penang Timur kita akan bisa diam. Orang Timur agama itu nomor 2, tapi jangan coba main leluhur di negeri ini. Makanya orang Timur mendapatkan nomor 1 toleransi terbaik di Indonesia ini. Coba datang ke Timur, kamu bawa leluhurmu. Kalau kamu memang jantan, kalau kamu punya nyali, datang ke Timur. Saya punya leluhur tinggi, sama leluhur saya. Kalau lehermu tidak hilang kemana-mana. Itu dari saya teman-teman. Sebenarnya ini cuma 1%. Tapi memang ini karena saking emosinya saya, yang saya alami di Yaman adalah 0, di Indonesia seakan-akan raja. Jadi kebawa emosi. Jadi mohon maaf kepada Pak Kiai, kepada teman-teman semuanya. Sudah nggak tahan. Saya di Yaman sudah begitu tahan. Saya memang harus melekat di Indonesia. Saya sudah berjanji. Saya ini orang Pak, pengen dibakar saya. Saya ngisi kemarin di Lombok hampir dibunuh saya. Karena mereka tidak pernah takut sama Allah, tapi mereka takut, mereka punya nasab rungkat. Itu yang ada pada diri mereka. Jadi itu mohon maaf semuanya, saya cukupkan.